got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membuat video wawancara yang telah ditugaskan oleh Ibu Irma Mardiah, Magister Sains, dan ahli wawancara yaitu Kamuna. Selamat pagi Teh. Ya, pagi. Maaf sebelumnya kami boleh izin bertanya Teh? Boleh. Sebelumnya boleh tahu nama Teteh siapa? Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Citra. Oh ya, kasih Teh. Karena sini aku mau nanya, Teteh tahu gak sih apa itu penyakit menular? Kurang tahu ya. Oh ya, nggak apa-apa. Terus kalau menurut Teteh, media penyakit menular itu bisa melalui apa aja ya? Menurut saya itu penyakit menular itu biasanya penyakit yang biasanya ditularkan kalau dari air ludah, ya nggak sih? Ya, Kalau bisa. enggak udara bisa. Iya bisa. Ini Teteh tahu nggak sih virus penyakit menular itu? Iya kayak nama virus penyakit menular itu apa? Mungkin kayak HIV, ya nggak sih? Oh iya bisa. Terus tahu nggak sih Teh gejala-gejala dari penyakit menular seperti apa? Biasanya sebelumnya ada beberapa teman saya yang ada kena penyakit menular. Ya. Biasanya itu ada muntah-muntah, biasanya Oh, jalan iya. terus pusing. Iya benar bisa. Teteh tahu nggak sih tentang norovirus itu apa? Kurang. Kurang tahu ya. Jadi norovirus itu penyakit di dalam perut Teh. Terus Teh, menurut Teteh nih cara buat menanggulangi agar tubuh itu tetap fit dan tidak tertular penyakit. Mungkin yang pertama kita harus tetap menjaga kesehatan, ya nggak? Ya. Terus kedua kita harus doping pola tidur yang cukup, pola sehat, Ya. pola makan yang sehat juga. Terus didoping pakai suplemen Ya. biar imun kita tetap terjaga. Iya benar. Makasih banyak ya Ya. Teh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya itu dengan BMA 221034. Di sini saya dari kelompok 2 akan mewawancarai kepada masyarakat tentang penyakit menular. Maaf Bu, sebelumnya boleh perkenalan terlebih dahulu? Boleh. Nama Ibu Yohana. Alamat Jalan Sejahtera 1, Gang 1, nomor 17, RT 05 RW 02, Kelurahan Sejahtera. Maaf nih Bu, sebelumnya Ibu tahu nggak bagaimana cara penyakit itu menular? Yang Ibu tahu hanya sedikit ya, dari pernapasan, terus dari udara, terus dari jarak berdekatan. Ya, segitu aja. Terus virus apa sih ya Bu yang bisa menyebabkan menular? Paling batuk, nggak tahu nama virusnya. Begitu aja, atau gatal-gatal. Tahu nggak Bu gejala orang yang terkena penyakit virus itu kayak gimana? Taunya cuman panas dingin, udah aja gitu. Ibu maaf sebelumnya tahu nggak tidak tentang no virus? Nggak tahu. Baik, di sini saya telah bersama ahli wawancara. Bolehkah perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, nama saya Munadia Wardati Diana Fauzi. Saya sarjana farmasi di Universitas Islam Bandung, angkatan 2018. Baik, di sini kita mulai aja wawancaranya ya Teh. Boleh? Pertama, penyakit menular yang disebabkan norovirus biasanya diberi obat apa Teh? Sebelum menjelaskan tentang obat apa, saya akan menjelaskan norovirus itu adalah virus yang dia itu berinfeksi pada saluran pencernaan, yang dimana dia akan diam di sel epitel sehingga dia akan berkembang biak virusnya untuk menginfeksi si saluran pencernaan itu. Nah biasanya dengan gejala-gejala pusing, mual, muntah, sakit perut, dan juga diare. Makanya kenapa saya akan menjelaskan sebelumnya norovirus,
Karena obatnya itu harus mengetahui dulu nih obat apa yang kira-kira untuk diagnosa si pasien tersebut. Biasanya pasien tersebut itu bisa dikatakan penyakit gastroenteritis. Nih, gastroenteritis itu adalah kalau orang awam taunya muntah ber, tapi kalau misalkan cara medisnya itu adalah infeksi pada saluran usus atau dia itu flu perut gitu. Nah, biasanya untuk diarenya diberikan norit. Norit itu adalah karbon aktif yang dimana dia akan menyerap racun sehingga dapat mengurangi efek dari diare tersebut. Nah, setelah itu dia mengalami muntah atau mual muntah ya. Biasanya diberikan obat domperidon. Kenapa tidak berikan antasida? Karena antasida itu mengalami efek samping mual muntah juga. Jadi ditakutkannya pasien tersebut jika diberikan antasida mengalami hal yang serupa gitu. Jadi diberikan domperidon dulu. Untuk dia kan otomatis ketika mengalami beberapa gejala tersebut akan lemas ya, akan dehidrasi gitu. Sehingga pasien tersebut juga diberikan oralit. Oralit tersebut gunanya untuk mengembalikan lagi cairan-cairan yang ada dalam tubuh kita seperti itu. Jadi untuk tanya obatnya tadi ada oralit, domperidon untuk mengatasi mual muntahnya. Selanjutnya tadi ada norit untuk diarenya. Untuk obatnya seperti itu. Baik Teh, kalau efek samping dari mengkonsumsi dari berbagai obat tersebut apa ya Teh? Untuk efek sampingnya oralit tadi, karena oralit itu kan di dalamnya ada natrium ya, natrium sama cairan gula, jadi antara garam dan gula gitu. Jadi kalau misalkan digunakan secara berlebihan, otomatis akan meningkatkan tingginya kadar natrium di dalam darah sehingga dapat mengakibatkan hipertensi. Untuk selanjutnya oralit itu jika digunakan terlalu berlebihan mengalami mulut kering gitu. Nah, untuk domperidonnya jika digunakan terlalu berlebihan tidak sesuai takaran dosis dokternya, maka akan mengalami yang namanya tuh kejang otot. Untuk noritnya, karena norit itu karbon aktif, kalau digunakan terlalu sering atau terlalu berlebihan gitu, dia akan mengalami batu empedu untuk efek sampingnya ya. Baik Teh, kalau mekanisme pemberian obat itu seperti apa ya Teh? Untuk mekanisme setiap pemberian obatnya, ketika dalam artian pasien itu masih bisa ditolong, dalam artian dia tidak terkapar benar-benar lemes banget gitu ya, itu tuh biasanya diberikan secara oral. Mekanismenya oral dulu seperti norit, dia kan serbuk ya, norit itu kan tablet, dia digunakannya biasanya itu 3-5 tablet. Untuk oralit biasanya itu dia diseduh dulu, diminum secara oral untuk pemberian obatnya. Untuk tadi apa lagi ya? Norit. Domperidon itu tablet ya diminum secara oral aja biasa. Tapi jika pasien tersebut mengalami tidak bisa, maksudnya dehidrasinya tuh benar-benar dehidrasi sehingga dia itu tidak bisa apa-apa gitu, dalam artian lemes banget yang dia itu nggak bisa sampai minum obat, maka pasien tersebut diberikan cairan infus guna untuk mengembalikan cairan di dalam tubuhnya gitu. Seperti itu. Baik Teh, apakah yang menyebabkan bisa tertularnya penyakit tersebut Teh? Yang menyebabkan itu kontak langsung. Penyakit virus itu kan dia mudah berkembang biak. Kontak langsung dengan cara apa? Ya dengan cara makan minum dengan tempat yang sama gitu, atau memakai barang-barang yang sama, dan itu tuh mudah menyebar gitu. Dalam artian ketika kita contoh nih, tetehnya sakit gastroenteritis atau flu perut gitu ya, lagi diare dan lain sebagainya, terus saya minum bekas gelas teteh, otomatis itu ada kontak langsung gitu, dari air liurnya, dari bersinnya, droplet dan lain sebagainya gitu. Nah itu media perkembangan virus itu ketika kita berkontak langsung dengan orang yang memiliki penyakit tersebut. Baik Teh, bagaimana cara agar tidak tertular penyakit tersebut Teh? Untuk cara agar tidak tertular, maaf, karena kita kan anak kesehatan ya, pasti yang dimana kita harus mengetahui pola hidup sehat dulu gitu kan. Jadi karena virus itu kita harus tahu dulu nih, untuk yang orang awam contohnya nih,
jangan memakai barang yang secara bersamaan atau minum atau makanan dengan wadah yang sama. Itu menghindari kan agar tidak terjadinya penyakit tersebut gitu, agar tidak tertular. Terus selanjutnya tidak memakan makanan yang mentah. Terus dengan pola hidup sehat, dijaga kesehatannya, maksudnya tubuh kita juga harus dijaga ketika kita habis bepergian. Contohnya kita harus cuci tangan dengan air yang mengalir dan ditambahi dengan sabun. Baik Teh, sekian wawancara dari kami. Tentunya jawabannya telah disampaikan oleh Teh Muna. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Teh, terima kasih. Ya, sama-sama. Cukup sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.